we are going to discuss chapter 2 for grade 8. Jadi chapter yang kedua pada kelas 8. It is about showing ability and willingness. What is willingness and what is ability? Let's learn together. Adakah kalimat stating ability pada dialog? Jadi adakah kalimat yang menyatakan kemampuan pada dialog? Ini adalah contoh kalimat yang menyatakan kemampuan seseorang. Adakah kalimat yang menanyakan tentang kemampuan? Nah, yang dilingkari ini adalah contoh menanyakan kemampuan melakukan sesuatu. Stating ability berarti menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Kata yang dapat digunakan adalah can atau to be able to yang berarti bisa, dapat atau mampu. Contohnya, I can speak English. Pattern atau rumus untuk menyatakan kemampuan adalah subject diikuti dengan can diikuti oleh bare infinitive. Contohnya, subjeknya I, kemudian diikuti oleh can, diikuti oleh bare infinitive draw atau menggambar. Untuk menyatakan tidak bisa atau tidak mampu melakukan sesuatu, maka patternnya subject diikuti dengan cannot, diikuti dengan bare infinitive. Nah, perbedaannya hanya dengan penggunaan kata cannot. Kemudian, jika ingin bertanya, maka can diletakkan di awal kalimat, yang berarti apakah kamu bisa berenang? Nah, sekarang kita masuk pada pattern penggunaan to be able to. Jadi subject diikuti dengan to be, diikuti dengan able, dan to infinitive. To be ada 3 ya, am, is, dan are. Sekarang perhatikan beberapa contoh kalimat dan lihatlah kapan penggunaan to be am, kapan penggunaan to be is, dan kapan penggunaan to be are. To be am digunakan khusus untuk subjek I. Jadi khusus subjek I, to be yang digunakan adalah am. Sementara itu, to be is digunakan untuk subjek he, she, dan it atau subjek tunggal atau seorang atau sebuah. Misalnya, Rio is able to climb a tree. Rio adalah satu orang anak laki-laki, maka menggunakan is. Atau jika mau menggunakan seekor binatang sebagai subjek, misalnya the cat, satu ekor kucing, maka juga menggunakan to be is. To be are digunakan untuk subjek you, they, dan we. Atau subjek yang lebih dari satu orang atau satu benda. Misalnya, the boys, nah the boys ini lebih dari satu anak laki-laki, maka menggunakan to be are. Oke, sudah jelas ya perbedaan penggunaan ketiga to be ini? Nah, sekarang kita lanjut ke pattern saat ingin menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Kalian hanya perlu menyisipkan kata not di belakang to be. Misalnya, I'm not able to climb a tree. Rio is not able to climb a tree. Rio tidak bisa memanjat pohon. Bagaimana jika kita ingin menanyakan kemampuan seseorang? Maka to be tinggal dibawa ke depan subjek. Kalimatnya akan menjadi am I able to, is Rio able to, are you able to, yang berarti apakah. Apakah kamu bisa berbicara bahasa Prancis? Able to bisa juga diganti dengan capable of. Beda patternnya, capable of diikuti oleh verb ing. Examples: I'm capable of swimming. Olive is capable of driving a car. We are capable of singing. Nah, itulah penjelasan mengenai ungkapan menyatakan kemampuan dengan menggunakan can dan to be able to. Semoga paham ya.
Sekarang kita lanjut ke stating willingness atau menyatakan kemauan. Willingness itu apa? Willingness adalah kemauan kita. Kemauan untuk melakukan sesuatu misalnya. Willingness to do something. Misalnya kita sudah bisa, kita mau tidak melakukannya. For example, I can dance, but I will not dance in front of you all. Jadi saya bisa menari, tapi saya tidak akan menari di hadapan kalian. Berarti tidak mau. Having no willingness to dance. Kalau mau, I can dance and I will dance for you. Jadi saya bisa menari dan saya mau menari untukmu. Jadi setelah kita belajar ability atau kemampuan, kita akan belajar menyatakan kemauan to do something. Bagaimana jelasnya? Please follow the following explanation. Pattern untuk menanyakan kemauan melakukan sesuatu diawali dengan will, diikuti oleh subjek dan bare infinitive. Contohnya, will you play badminton with me? Maukah kamu bermain bulu tangkis bersama saya? Will you do the homework together? Lalu, untuk menyatakan kemauan melakukan sesuatu, subjek diikuti oleh will, diikuti oleh bare infinitive. Contohnya, I can make cupcakes and I will make some for you. Bisa dilihat di sini, will diikuti oleh bare infinitive make. Kemudian, I will not cook for them, berarti saya tidak mau memasak untuk mereka. Bisa juga disingkat dengan won't. Berikut adalah contoh dialog yang menggunakan ungkapan menanyakan kemauan serta responsnya. Contoh menanyakan kemauan misalnya, Benny, will you close the window please? Kemudian responsnya bisa certainly sir atau yes ma'am I will, tergantung pertanyaan yang diberikan.